Pemirsa, kita ke informasi pertama, unjuk rasa tuntut penyelesaian kasus dugaan perselingkuhan Bupati Goa diwarnai kericuhan. Sementara itu kericuhan juga mewarnai aksi unjuk rasa menuntut Bupati Bombana ditetapkan tersangka korupsi proyek jembatan. Kericuhan pecah saat puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Senin sore. Puluhan massa ormas tiba-tiba mengejar massa yang sedang berunjuk rasa hingga nyaris bentrok. Kericuhan baru teratasi setelah pengunjuk rasa membubarkan diri dan kubu ormas dibubarkan petugas. Unjuk rasa ini digelar oleh puluhan mahasiswa menyusul viralnya kasus dugaan perselingkuhan Bupati Goa, Husniah Talendra. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar hari Senin, DPRD Kabupaten Goa menyerahkan kasus dugaan perselingkuhan kepada Bupati untuk segera diklarifikasi dengan batas waktu hingga 3 hari ke depan. Pimpinan memberi 3 hari untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan tersebut. Yang memberi klarifikasi itu siapa ya? Pimpinan. Digelar terbuka atau tertutup tadi RDP yang poin ketiga? Tertutup atas permintaan yang tertutup. Saksi. Oh, saksi. Berarti kalau dari kesimpulan sementara DPRD sendiri, apakah memang ini tuduhannya terbukti benar atau hanya kita belum berani menyimpulkan? belum. Karena kita Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Unjuk rasa desak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tetapkan Bupati Bombana sebagai tersangka dugaan kasus korupsi proyek jembatan Cirauci berujung ricuh. Dalam kericuhan ini, 1 orang pegawai Kejati Sultra terluka bagian kepala dan beberapa pengunjuk rasa diamankan. Unjuk rasa mahasiswa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci di Buton Utara ricuh. Kericuhan terjadi saat negosiasi siapa yang akan menemui massa untuk berdialog sebab kepala Kejati Sultra sedang berada di luar kota. Massa tak sabar dan merangsek masuk dengan memanjat pagar Kejati Sultra. Massa aksi dan pegawai Kejati Sultra pun saling kejar. 1 orang pegawai Kejati terluka di kepala. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa mendesak Kejati Sultra segera menetapkan Bupati Bombana Burhanuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci. Bupati Bombana ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Sultra dan disebut terkait dalam proyek bermasalah tersebut. Sebelumnya massa juga melepas tikus dan meletakkan keranda mayat di depan gerbang Kejati Sultra, simbol ketidakkepercayaan kepada penegak hukum dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula Ayus melaporkan. 4 gudang terbakar di Komplek Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat. Ratusan petugas damkar personel diturunkan untuk menjinakkan api. Api berkobar membakar sebuah gudang di Komplek Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat. Gudang yang berisikan barang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke 3 gudang lainnya. Warga setempat pun sempat melihat kilatan cahaya dan mendengar dentuman saat insiden berlangsung. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik meskipun belum dapat dikonfirmasi penyebab pastinya. Besarnya insiden ini membuat 135 personil dan 27 pemadam kebakaran diturunkan untuk menjinakkan api. Diketahui gudang yang terbakar ini merupakan gudang penyimpanan dan bukanlah tempat produksi. Evakuasi yang dilakukan sejak dini berhasil menghindarkan korban jiwa dari insiden ini. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratobo, A-News melaporkan. Teror pembakaran rumah dan warung di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur akhirnya terungkap, pemirsa. Warga menggeruduk rumah diduga pelaku pembakaran. Puluhan orang geram dengan teror pembakaran di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, menggeruduk rumah yang diduga pelaku pembakaran.
Warga mengetahui identitas pelaku dari rekaman kamera pengawas di beberapa lokasi pembakaran yang beredar. Sempat terjadi kericuhan saat pelaku dibawa petugas ke dalam mobil polisi lantaran warga geram dengan pelaku. Belum diketahui motif pembakaran, namun beberapa kali aksi pelaku membuat warga panik. Masalahnya itu adalah percobaan pembakaran. Ini kronologinya mungkin kita motivasi dia itu tahu apa, kita belum tahu. Nah, karena yang dibakar itu ya nggak banyak lah, kayak pakaian yang lagi dijemur, ada sampah juga gitu. Kini pelaku pembakaran diamankan ke Polsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pelajar ditemukan tewas mengenaskan di Karawang, Jawa Barat. Korban terluka parah di bagian leher. Warga Dusun Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pelajar dalam kondisi mengenaskan dengan luka sayatan di bagian leher. Korban diketahui merupakan siswa kelas 10 SMKN 1 Batu Jaya. Sang ayah tak kuasa menahan tangis melihat sang anak terbujur kaku di semak-semak bantaran Sungai Citarum. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP mencari barang bukti dan meminta keterangan saksi. Sebelum ditemukan tewas, korban dinyatakan hilang dan pihak keluarga telah melaporkan ke polisi. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Kasusnya dalam penanganan Satreskrim Polres Karawang dan Polsek Batu Jaya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pria pengendara motor menghalangi laju ambulans di Makassar, Sulawesi Selatan. Tanpa memakai helm, pelaku bergaya freestyle memacu sepeda motor sambil melepas kedua tangan. Ya pemirsa, adegan ini tidak untuk dicontoh ya. Seorang pria berkendara ugal-ugalan di Jalan Poros Badoka, Biringkanaya, Makassar. Tidak memakai helm, pelaku bahkan melepas kedua tangan dari stang sepeda motor. Meski telah diperingati sirine, pelaku tak juga memberikan jalan untuk ambulans. Padahal ambulans tengah membawa pasien dalam kondisi darurat. Teguran pengendara lain juga diabaikan oleh si pengendara motor. Pelaku pengadaan dan perusakan ambulans di kawasan Sukmajaya, Depok diamankan polisi. Pelaku mengaku tidak senang dengan suara sirine ambulans. Kalau kamu jemput jangan hidupkan itu, harus ada dulu orangnya, tahu aturan. Kau videokin aku kena sini atau orang sini ya. Pelaku pengadangan dan perusakan ambulans ditangkap polisi. Sebelumnya terjadi aksi pengadangan dan perusakan ambulans terjadi di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Petugas ambulans menjelaskan saat itu pihaknya hendak menjemput pasien stroke dan menyalakan sirine kecil. Pelaku dengan menggunakan sepeda motor mengikuti laju ambulans dan mengadang serta menendang mobil. Adu mulut pun tak terhindarkan. Si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih, kok ke tengah-tengah udah mulai pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap pegang HP gitu, pegang HP buat videokan. Nah setelah itu kita debat lah segala macam, dia nggak terima, ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang kayak motong jalan gitu. Mulai dari itu, dari nonjok-nonjok terus nendang-nendang mobil sampai mobil kita itu ada penyok ya. Namun saat ini pelaku sudah kami amankan di Polres Metro Depok dan saat ini masih dalam proses penyidikannya. Awal dari kejadian tersebut, pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulan tersebut. Akibatnya, pasien mengalami keterlambatan penanganan selama 15 menit. Sementara ambulans mengalami penyok di bagian sisi kiri depan mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Ya, selanjutnya pemirsa, video Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan mengendarai moge tanpa mengenakan helm dan SIM viral di media sosial. Aksi wakil rakyat ini menuai kritik tajam karena tidak memberikan contoh yang baik. Inilah video Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, tengah mengendarai motor Harley Davidson tanpa helm. Motor senilai hampir 700 juta ini ia kendarai melintas jalan-jalan protokol dari wilayah Sekupang hingga Batam Center yang merupakan kawasan tertib lalu lintas. Tak ayal lagi, video yang diunggah Iman di akun pribadinya sendiri menjadi bahan pembicaraan warga Batam. Dalam video berdurasi 31 detik ini langsung menjadi viral dan membuat warga melontarkan banyak kritikan. Sang wakil rakyat ini dinilai tidak memberikan contoh yang baik dalam berkendara. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afiddia Arif, mengaku pihaknya sudah memberikan sanksi tilang Iman yang sedang berkendara saat itu juga dihentikan polisi karena tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM mengendarai motor besar atau SIM C2. Pos 908 itu tidak menggunakan helm. Kemudian diamankan oleh petugas yang melaksanakan pengaturan di situ. Pada saat kami berhentikan ya dari petugas kami, itu beliau tidak membawa SIM. Karena yang bersangkutan beliau tidak membawa SIM, makanya yang kami amankan adalah STNK-nya. Iman sendiri dikenakan denda sebesar Rp500.000 atas 2 pelanggaran tersebut. Langkah tegas ini diambil sebagai pengingat bahwa di hadapan umum, semua orang memiliki posisi setara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Polisi menyita ribuan sepeda motor ilegal yang akan diekspor ke negara-negara di Afrika. 1 orang tersangka ditangkap. Sebanyak 1.494 sepeda motor diamankan oleh Polda Metro Jaya dari gudang di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 957 sepeda motor masih dalam kondisi utuh, sementara 537 sepeda motor sudah dibongkar. Bisnis ilegal beroperasi selama 4 tahun, lebih dari 99.000 sepeda motor telah diekspor ke luar negeri secara ilegal. Ribuan kendaraan dibeli menggunakan KTP warga diperoleh pelaku secara ilegal. Polisi menetapkan 1 tersangka berperan sebagai pembeli kendaraan, penadah, pemilik gudang sekaligus eksportir. Praktek ilegal berupa pembelian, penampungan, dan penguasaan kendaraan bermotor yang patut diduga kuat berasal dari hasil kejahatan. Kendaraan-kendaraan ini dikumpulkan dan dipersiapkan untuk diselundupkan ke luar negeri tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Dari hasil penyelidikan, penyidik berhasil mengamankan 1.494 unit sepeda motor. Adapun rinciannya sebagai berikut: 957 unit kendaraan dalam kondisi utuh, 537 unit kendaraan dalam kondisi terurai. Sudah dibongkar menjadi komponen. Lebih dari 1.000 unit motor ilegal siap ekspor ke negara Afrika disita Polda Metro Jaya. Sekitar 500 motor bahkan sudah dalam kondisi dipreteli untuk memudahkan proses pengiriman. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan terkait dengan ekspor kendaraan bermotor secara ilegal, yang mana tercatat ada 1.494 unit kendaraan yang berhasil disita diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Dan memang ini kondisinya ini beragam. Bisa dikatakan bahwa ada 957 kendaraan bermotor ini unitnya utuh, dan juga ada 537 unit kendaraan yang sudah dibongkar seperti ini, dipreteli. Kemudian bisa Anda saksikan juga ini berbagai spare part, mulai dari mesinnya, kemudian juga dari rangka, ada pun dashboardnya, kemudian ada stang dan lain-lain. Ini sudah dilakukan pemisahan yang berfungsi untuk memudahkan ketika nanti dilakukan pengiriman ke negara Afrika tersebut. Dan untuk di sebelah sisi kiri saya ini adalah kendaraan unit bermotor yang masih utuh, yang tentunya ini masih sangat rapi, hanya kotor saja. Ini tentunya baru saja keluar dari seperti dari dealer gitu ya, dari rumah tempat produksi pabriknya. Dan ada juga data-data di belakang, ada barcode terkait dengan kendaraan bermotor. Namun yang jadi masalah ini adalah siapa
atas nama kepemilikannya. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian, bahwa untuk pembelian unit sepeda motor yang ada 1.400 di sini, ini menggunakan identitas ataupun KTP palsu. Maksud kami KTP masyarakat yang disalahgunakan. Baik itu diambil secara ilegal ataupun legal. Sampai dengan saat ini polisi masih melakukan pendalaman, kemudian juga apakah dari modus penipuan ataupun kejahatan lainnya, dan memang terorganisir. Dan pihak kepolisian pun ini menduga bahwa ini merupakan sindikat dan tentunya akan terus mengembangkan dari beberapa tersangka, dan saat ini hanya baru satu yang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial WS. Ya, ini pelaku ini merupakan pembeli, kemudian juga penadah, pemilik gudang, dan juga eksportir. Kemudian jika kita bergeser lagi ke sebelah kiri, ini ada masih sama seperti knalpot yang sudah di-ecer seperti itu, sudah dipretelin. Kemudian ada mesin-mesin kendaraan juga, ada rangka, dan jika kita lihat ini ada dua tipe merek motor besar. Maksud kami motor terbesar yang penjualan cukup besar di Indonesia. Saya saksikan juga. Kemudian untuk di sebelah kiri juga terlihat ada kunci yang masih menggantung, pemirsa. Nah, ini artinya sudah siap untuk dijual. Dan untuk kerugian negara sendiri, jika kita kalkulasikan ketika pembelian ini secara legal, ini harusnya mendapatkan untung sekitar 150 miliar rupiah. Namun karena ini ilegal, maka kerugian negara tersebut nantinya akan terus didalami, diperhitungkan segala macam oleh pihak-pihak terkait dan pihak polisian, terus berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk bisa kembali mengungkapkan ataupun menggali siapa saja yang terlibat dalam kegiatan aksi ekspor ilegal kendaraan bermotor ini. Dari Jakarta, Nata Arman Fihir, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri membongkar praktik judi online jaringan internasional di kawasan Jakarta Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 320 warga negara asing dan 1 orang WNI yang diduga menjalankan operasi perjudian online secara terorganisir. Polisi menangkap 320 warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia yang diduga menjalankan operasi perjudian online secara terorganisir. Pengungkapan bermula laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah gedung di wilayah Jakarta Barat. Setelah melakukan penyelidikan, tim Barreskrim Polri melakukan penggerbekan dan menemukan ratusan warga negara asing tengah menjalankan aktivitas perjudian online. Sebanyak 320 warga negara asing diamankan, terdiri dari 57 warga negara Tiongkok, 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, serta 3 warga negara Kamboja. Para pelaku ditangkap saat sedang menjalankan operasional perjudian dan menemukan sedikitnya 75 domain dan situs yang digunakan sebagai sarana perjudian online. Dari hasil pemeriksaan sementara, kelompok ini diketahui telah beroperasi selama kurang lebih 2 bulan. Kita akan menitipkan para pelaku ke rumah detensi imigrasi yang nantinya akan dibagi menjadi 2 tempat, yaitu yang pertama di Kuningan dan yang satunya lagi ada di Jakarta Barat. Yang akan kami titipkan adalah 320. Selain mengamankan para pelaku, penyidik juga menyita barang bukti berupa paspor, telepon genggam, laptop, komputer, serta uang tunai dalam berbagai mata uang. Hingga kini Barreskrim Polri masih melakukan pendalaman termasuk penelusuran aliran dana, server, dan jejaring komunikasi internasional yang digunakan para pelaku. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mahasiswa ITB yang sebelumnya dilaporkan di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung akhirnya ditemukan. Korban hilang 2 hari ditemukan dalam kondisi selamat. Arif Wibisono, mahasiswa ITB, ditemukan warga di wilayah Desa Leweng, Malang. Sebelumnya Arif dilaporkan hilang kontak pada Sabtu sore 9 Mei lalu. Saat itu Arif dalam perjalanan turun gunung melalui jalur pendakian Gunung Puntang via Pasir Kuda. Hati-hati deh. Ya.
Arif berjalan lebih dahulu meninggalkan dua temannya. Namun kedua temannya tiba di base camp, Arif belum terlihat kembali pemirsa. Tim Basarnas dan relawan diterjunkan untuk melakukan pencarian. Arif ditemukan 2 hari kemudian dengan jarak 8 km dari titik pendakian. Membenarkan bahwa mereka tersesat. Lomba cerdas cermat MPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat viral di media sosial dan membuat geram warganet. Pasalnya, juri yang bertugas di acara tersebut memberikan nilai dengan tidak objektif. Namun untuk menjadi anggota BPK, Pemirsa, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat ini viral di media sosial loh. Kontroversinya dimulai saat MC melemparkan pertanyaan terkait pemilihan anggota BPK oleh DPR. Nah, pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh grup C2 yang merupakan adik-adik siswa dari SMAN 1 Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik. Tapi jawaban tersebut dinilai juri Diastasita Widya Budi yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI salah. Dias pun memberikan nilai -5 kepada grup C2. Pertanyaan pun dilempar ke grup lainnya yang menjawab dengan jawaban yang sama. Tapi diberikan nilai 10 karena dianggap benar. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Merasa janggal, siswa yang merupakan anggota grup C2 protes. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Dias berdalih grup C tidak menyebutkan DPD pada jawabannya. Namun hal itu pun disangkal oleh peserta dan meminta pertimbangan pihak lain. Melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Nah, alih-alih mengecek ulang, juri Indri Wahyuni yang merupakan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI justru menyalahkan artikulasi peserta. Kejadian ini pun heboh di jagat maya dan membuat netizen geram. Bahkan mereka membuat perbandingan kedua jawaban. Nah loh, lomba cerdas cermat kok jurinya kurang cermat? Kita ke informasi lain pemirsa, konsultan teknologi Ibrahim Arif hari ini menjalani sidang vonis kasus dugaan korupsi laptop berbasis Chromebook. Ibrahim dituntut 15 tahun penjara, namun dalam pleidoinya, Ibrahim mengaku dirinya dikriminalisasi karena ia hanya sebatas konsultan pemberi masukan, bukan pengambil keputusan proyek. Mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif terseret pusaran korupsi Chromebook hingga dituntut 15 tahun penjara dan uang pengganti 16,9 miliar rupiah, subsidiar 7,5 tahun penjara. Menurut Jaksa Penuntut Umum Kejagung, Roy Riyadi, tuntutan ini sesuai dengan seluruh bukti dan keterangan saksi dan ahli di persidangan. Ibrahim dinilai ikut berikan kajian teknis terkait penggunaan Chromebook periode 2019 hingga 2022. Selain itu, JPU menilai terdapat peningkatan harta kekayaan Ibrahim Arif saat menjabat sebagai konsultan teknologi dalam proyek pengadaan Chromebook. Saya tetap salah di sini. Tolong bantu saya, bebaskan saya. Namun, terdakwa Ibrahim Arif atau akrab disapa Ibam membantah semua tuduhan JPU dan merasa dirinya didiskriminalisasi.
Tugas saya di Kemendikbud itu sebagai konsultan yayasan. Saya bukan PNS, saya bukan pejabat di sana, dan memang waktu itu diminta untuk kasih berbagai masukan, di mana masukan-masukan saya yang netral sebagai konsultan dipelintir oleh pejabat di kementerian, sehingga seakan-akan mereka bilangnya, ya Iba masukannya adalah krom. Terus ujung-ujungnya di persidangan juga banyak mereka bilang sifatnya adalah arahan, harus diikuti, wajib diikuti. Padahal kenyataannya banyak masukan saya itu nggak didengar juga. Dalam pleidoinya, Ibrahim pun membantah tudingan menerima aliran dana dari proyek Chromebook. Cuma satu, mereka melihat tahun 2021 dari pelaporan pajak saya ada kenaikan harta yang saya laporkan, gitu. Dan saya udah tunjukkan di persidangan bahwa ini adalah kenaikan harta dari saham perusahaan saya sebelumnya. Saya join perusahaan itu, dapat saham, perusahaannya IPO di 2021, gitu. Dan saya udah tunjukin sahamnya, tapi ditolak gitu buktinya karena ada pembacaan yang salah. Masa ya setelah menjalani semua persidangan, nggak ada aliran dana sama sekali, nggak terbukti saya ada konflik kepentingan, masukan saya netral. 11 bulan jalani proses hukum, Ibrahim Arif hari ini hadapi sidang vonis. Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook, termasuk Ibrahim Arif. Proyek pengadaan Chromebook diduga tidak sesuai kebutuhan sekolah dan menyebabkan kerugian negara mencapai 2,18 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. أبو حسن أكل مغارة يا الله أبو حسن بالسيارة بسرعة أبو حسن بربكم أبو حسن يا الله استشهد العيلة اختي وولادها اختي وولادها مرة شوف وجهه سكروا له على وجهه يا عمر أنا شفته امبارح ما بوشه مثل القمر مثل القمر Terima kasih Anda masih bersama kami di Indo Siang. Pemirsa, militer Hizbullah kembali merilis sebuah video saat drone milik mereka berhasil menghancurkan Iron Dome Israel di kota Shlomi, perbatasan Israel dan Lebanon. Sebuah rekaman memperlihatkan drone-drone Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome yang berada di perbatasan Israel dan Lebanon. Dalam video tersebut, serangan pertama berhasil menghancurkan Iron Dome Israel, sementara serangan kedua menargetkan kru perawatan dan pergantian.
Hizbullah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Serangan ke pangkalan militer Israel di selatan Naharia ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan elit Radwan. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan ini terjadi setelah tewasnya komandan pasukan Radwan, Ahmad Ghaleb Balout, dalam serangan udara Israel di Beirut hari Rabu lalu. Pejuang Hizbullah merilis rekaman serangan menggunakan drone yang menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome dan juga pangkalan militer Israel. Serangan ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan Radwan, unit elit Hizbullah. Inilah detik-detik saat drone pejuang Hizbullah menargetkan peluncur roket sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel di wilayah Jal Al-Alam dekat perbatasan Lebanon. Sementara drone kedua menyasar sejumlah prajurit Zionis yang tengah berkumpul di sekitar kendaraan peluncur roket 1 hari setelah serangan pertama. Tak hanya menyerang sistem pertahanan udara Iron Dome, Hizbullah juga melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah memang menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan Radwan Ahmad Ghaleb Balout dalam serangan udara Israel di Beirut Rabu lalu. Pemirsa, ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas setelah rudal Zionis Israel menghantam kawasan permukiman di Georgia. Sebuah rudal menghantam kawasan permukiman di kota Georgia, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Rekaman di lokasi memperlihatkan detik-detik ledakan terjadi disusul oleh asap tebal yang membumbung dari beberapa titik serangan. Serangan udara Israel yang disebut berlangsung dalam 2 gelombang terjadi di tengah meningkatnya korban perang dan rencana pembentukan zona keamanan di wilayah Lebanon. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Tentara Israel kembali menggunakan bom fosfor dalam serangan ke wilayah selatan Lebanon pada Minggu kemarin. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih yang berbahaya di wilayah Lebanon Selatan sejak 3 tahun terakhir. Tentara Israel menargetkan kawasan Yahmar al-Shakif di Nabatiyeh, Lebanon Selatan dengan serangan artileri serta bom fosfor dalam upaya memperluas pendudukan di wilayah tersebut pada Minggu 10 Mei 2026. Amunisi fosfor putih yang dijatuhkan artileri meledak di udara. Sebelumnya pada bulan Maret 2026, militer Israel juga menggunakan fosfor putih yang ditembakkan dari artileri ke arah wilayah pemukiman di Lebanon Selatan, seperti di kota Yohmor dan Nabatiyeh. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih di wilayah Lebanon Selatan, terutama selama eskalasi konflik antara Oktober 2023 hingga Mei 2026. Israel menggunakan fosfor putih di daerah pemukiman yang melanggar hukum humaniter internasional. Penggunaan fosfor putih secara ilegal oleh militer Israel di atas wilayah pemukiman memiliki konsekuensi buruk bagi warga sipil. Israel telah menggunakan fosfor putih di desa-desa perbatasan di Lebanon Selatan yang membahayakan warga. Penggunaan fosfor putih yang meledak di udara di atas kota-kota berpenduduk padat memicu kebakaran dan risiko tinggi bagi warga sipil. Fosfor putih menyebabkan luka bakar parah yang sulit disembuhkan dan dampak beracun yang bertahan lama di lingkungan. Pemirsa, lebih dari 10.000 orang menjadi korban akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. Dari jumlah tersebut 2.000 lebih orang tewas dan 8.000 lainnya terluka. Serangan Israel ke Lebanon terus berlangsung sejak meningkatnya konflik dengan Hizbullah pada awal Maret 2026.
Sejumlah bangunan di Lebanon Selatan hancur akibat serangan militer Israel. Rakyat sipil pun menjadi korban akibat serangan ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan ribu orang menjadi korban. Hingga 10 Mei tercatat 2.846 orang meninggal dunia. Sementara korban luka mencapai 8.693. Di tengah gencatan senjata yang dibuat, nyatanya Israel tetap membombardir Lebanon hingga jumlah korban pun masih bisa terus bertambah. Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan pemirsa. Kali ini 2 drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Bandara Internasional Dubai menjadi target serangan rudal. Meskipun sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian proyektil, namun puing-puingnya merusak sejumlah area terminal. 4 staf bandara terluka akibat serangan ini. Tidak hanya bandara, pemirsa, serangan drone juga menyasar sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju Qatar. Kapal ini diserang di timur laut pelabuhan Mesalid. Pemerintah Uni Emirat Arab mengecam aksi ini dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Kondisi pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, terus membaik. Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah kepada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Ya, sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga meyakini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei masih hidup. Meski kondisinya belum diketahui dengan pasti, namun Netanyahu menyebut kekuasaan Mojtaba tidak sebesar ayahnya. Yeah, if you ask me what his condition is, first of all, if you ask me if he's alive, I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and I think he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so. That's also creating the disruptions in that regime. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan militer Iran telah kalah. Trump juga mengklaim Iran sudah memiliki pemimpin lagi. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancaranya di salah satu media di Amerika Serikat. Militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And we cannot ever let Iran have a nuclear weapon. But they are militarily defeated. They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft weaponry. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are gone. The first set, the A team is gone, the B team is gone, and part of the C team is gone. But I think we're dealing with people that have a certain power. It's very interesting because, you know, they make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. It's a difficult group, but from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild. We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge.
No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. We cannot let Iran have a nuclear weapon because they're crazy. We cannot let them have access to nuclear. Obama did it. If I didn't terminate the Iran nuclear deal, they would have had it, and they would have used it on Israel and the Middle East right now, and maybe beyond. They actually had rockets that you saw that the other day that could reach Europe. They would have used it 100. Ya, di sisi lain pemirsa, Iran menegaskan akan melawan setelah kapal tanker miliknya diserang Amerika Serikat. Pasukan elit Iran pun mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Sevda usai pesawat tempur FA-18 Super Hornets Angkatan Laut AS menembak amunisi ke cerobong asap. Menurut Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Iran menanggapi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat tersebut. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezai, tegaskan setiap serangan terhadap tanker Iran dan komersil akan memicu serangan besar. Kapal pasukan elit Angkatan Laut Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha kabur dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut meneriaki kapal Amerika untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Amerika Serikat mengancam akan meluncurkan serangan nuklir ke Iran jika Iran tidak segera sepakati perjanjian damai. Namun, jubir Kemenlu Iran Ismail Baghai mengejek ancaman tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan klaim Amerika Serikat menginginkan perdamaian. Ketegangan di Timur Tengah belum juga mereda meski sudah melewati tahap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada bulan April lalu. Hingga kini Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dan mengancam jika tidak segera dilakukan maka Iran akan mendapatkan serangan besar dari Amerika Serikat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengejek ancaman serangan nuklir AS terhadap Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Baghai mengatakan bahwa ancaman tersebut aneh. Lantaran Amerika Serikat mengklaim menginginkan perdamaian, namun solusi yang ditawarkan justru sebuah ancaman serangan. Unggahan tersebut juga disertai cuplikan film satir anti perang karya Kubrick asal Amerika tahun 1964, di mana film tersebut menceritakan tentang peluncuran serangan nuklir yang tak disengaja terhadap Uni Soviet dan berusaha dihentikan Amerika Serikat namun gagal. Diketahui kini Amerika dan Iran mulai saling serang. Di tengah gencatan senjata, AS kembali menyerang Iran. Dan militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone. Saling tolak proposal damai Amerika Serikat dan Iran membuat konflik di Timur Tengah tidak kunjung usai, pemirsa. Kini giliran Trump yang menolak proposal Iran dan Iran pun membalas tidak akan menundukkan kepala kepada musuh.
Amerika Serikat lagi-lagi menolak balasan dari Iran atas proposal Amerika Serikat Minggu 10 Mei untuk kesepakatan damai. Penolakan Amerika membuat harapan berakhirnya konflik Timur Tengah yang telah berlangsung 2 bulan lebih menjadi pupus. Dalam media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru membaca tanggapan Iran dan mengaku tidak menyukainya serta menyebut tidak bisa menerima tanggapan Iran. Tak berselang lama, Teheran merespon penolakan Amerika dengan menyebut tidak akan menundukkan kepala mereka ke hadapan musuh. Melalui kantor media penyiaran pemerintah Iran Islamic Republic of Iran Broadcasting IRIB, pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat. Iran minta Amerika harus membayar ganti rugi perang ke Iran. Amerika harus mencabut sanksi ekspor minyak Iran dan melepaskan aset Iran yang diblokir oleh Amerika. 1 bulan gencatan senjata, namun ketegangan Amerika dan Iran tak mereda. Tekanan terhadap Amerika untuk akhiri perang juga meningkat menyusul ancaman krisis global akibat perang. Trump pun berencana mengunjungi Cina pekan ini sebagai bagian upaya penyelesaian konflik Timur Tengah. Usai Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap penolakan proposal damai oleh Iran, kapal selam nuklir Amerika Serikat dilaporkan muncul ke permukaan. Media Gibraltar GBC melaporkan kapal selam USS Alaska muncul ke permukaan di perairan Gibraltar akhir pekan kemarin. Kemunculan kapal selam dari Kalas, Ohio ini dikawal ketat Angkatan Laut Kerajaan Inggris, mengingat Gibraltar merupakan daerah di bawah otoritas Inggris. Bahkan Angkatan Laut Inggris menetapkan zona steril sejauh 200 meter hingga pemberitahuan lebih lanjut. Bertenaga nuklir, USS Alaska merupakan kapal selam rudal balistik yang telah beroperasi sejak tahun 1986. Kapal sepanjang 171 meter ini mampu membawa hingga 20 rudal balistik yang dilengkapi hulu ledak nuklir. Kapal induk Perancis terlihat bergerak melewati terusan Suez menuju Laut Merah dan Teluk Aden. Pengerahan kapal tempur ini terjadi setelah berulang kali mendapat kritik dari Amerika Serikat terhadap NATO karena dianggap tidak bersikap terhadap penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Perancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle menuju Laut Merah. Langkah ini merupakan bagian dari rencana misi gabungan Perancis dan Inggris untuk memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Kedatangan kapal induk Perancis ini didampingi dengan beberapa kapal tempur pendukung serta 1 kapal selam. Kapal-kapal tersebut dikerahkan oleh negara-negara sekutu Eropa termasuk Italia dan Belanda. Ya, hingga kini sejumlah kapal masih tertahan di Selat Hormuz, pemirsa, akibat situasi yang memanas di Timur Tengah. Akibat belum adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat, Selat Hormuz masih dipadati oleh sejumlah kapal dari berbagai negara. Kapal-kapal ini terjebak di Selat Hormuz di antara blokade yang dilakukan Amerika Serikat dan aturan baru yang diberlakukan oleh Iran. Iran dilaporkan tengah memaksakan kapal yang melewati Selat Hormuz untuk menuruti peraturan baru, dan mereka beresiko diserang jika tidak mematuhi peraturan baru tersebut. Presiden Amerika Serikat dijadwalkan akan pergi ke Cina untuk bertemu Xi Jinping. Pertemuan itu disebut akan membahas konflik di Timur Tengah. Di tengah konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berkunjung ke Cina 13 Mei 2026 dan akan berada di sana selama 3 hari. Trump mengatakan sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Trump mengatakan Xi Jinping telah menjadi temannya selama bertahun-tahun. Ia bahkan memuji hubungan Amerika Serikat dan Cina. I have a very good relationship with President Xi. We've had a great economic time. China's been great for us economically, but not for other presidents.
but we've done very well with China. We're going to have a meeting with President Xi. It's going to be, I think, quite amazing. He's been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. You know, everybody said, "Oh, China, China." We've had no problem with China and Iran. Wakil Sekretaris Pers Utama Gedung Putih, Anna Kelly menyebut kunjungan Presiden Amerika Serikat memiliki makna simbolis yang luar biasa dan berfokus pada menyeimbangkan kembali hubungan dengan China. Sementara itu, sejumlah pihak menilai Amerika Serikat akan berupaya menekan China terkait perang antara Amerika dengan Iran dan juga mengenai perdagangan global. Sebelumnya, Amerika Serikat pernah mengancam China dan menuduh China memasok senjata ke Iran untuk perang di Timur Tengah. Situasi pun sempat memanas setelah China menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran untuk pertama kalinya beberapa waktu lalu. Pertemuan membahas upaya damai antara Amerika Serikat Israel dengan Iran, stabilitas Selat Hormuz, dan dukungan terhadap program nuklir damai milik Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan segera melawat ke China pekan ini. Kedatangan Trump disebut atas undangan Presiden China Xi Jinping. Pekan ini, mata dunia akan tertuju ke China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada 13 hingga 15 Mei mendatang. Kunjungan ini menandai kunjungan kedua pemimpin AS tersebut ke China. Perundingan kali ini akan membahas sejumlah isu strategis, di antaranya ekspor China terhadap logam tanah jarang, potensi kesepakatan pesawat terbang, pertanian, dan energi. Diskusi juga... Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, puluhan penumpang kapal pesiar MV Hondius tiba di kota Eindhoven, Belanda usai dievakuasi dari kapal yang membawa wabah virus hanta tersebut. Sebanyak 26 penumpang kapal tiba dengan menggunakan pesawat usai dievakuasi dari Tenerife, Spanyol. Begitu mendarat, mereka langsung ditangani petugas yang mengenakan APD lengkap dan diangkut menggunakan bis dan ambulans. Pemerintah Spanyol mengumumkan sejauh ini sudah ada 94 penumpang kapal telah dievakuasi. Mereka berasal dari 19 negara, pemirsa. Sementara itu 34 orang lainnya yang kebanyakan adalah kru kapal tetap berada di kapal. MV Hondius sendiri kini berlabuh di kawasan Kepulauan Kanari dan dalam pengawasan ketat. Sementara itu, 14 penumpang MV Hondius berwarga negara Spanyol dievakuasi dengan menggunakan pesawat dan mendarat di pangkalan militer Torrejon de Ardoz, Madrid, Spanyol. Evakuasi penumpang kapal ditemukannya wabah virus hanta ini melibatkan personel militer. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas memasang lorong khusus isolasi dalam menangani pasien. Kementerian Kesehatan Spanyol mengumumkan keseluruhan pasien sejauh ini tidak menunjukkan gejala apapun. Sejak merebaknya wabah di kapal pesiar MV Hondius, WHO melaporkan adanya 8 kasus infeksi hantavirus, di mana 3 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Spanyol melakukan evakuasi darurat terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak wabah hantavirus. Sebanyak 3 orang meninggal dunia di atas kapal tersebut, pemirsa, sejak berlayar dari Amerika Selatan pada bulan April lalu. Para penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terpapar hantavirus dievakuasi di Pulau Tenerife, Kepulauan Kanari, Spanyol. Warga Spanyol menjadi kelompok pertama yang dievakuasi dan langsung diterbangkan ke Madrid untuk menjalani karantina. Sementara para penumpang dari Eropa dan Amerika Utara dipulangkan ke negaranya masing-masing dengan penerbangan yang telah disiapkan pemerintah terkait. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa hantavirus bukanlah COVID-19. Ya, dalam perkembangannya, Kementerian Kesehatan memastikan warga negara asing di Jakarta Pusat yang sempat kontak erat dengan korban meninggal akibat virus hanta di klaster kapal pesiar MV Hondius dinyatakan negatif dari virus tersebut. Meski demikian, WNA tersebut tetap menjalani masa karantina dan pengawasan ketat di RSPI Sulianti Saroso sebagai tindak lanjut. Gejala tidak ada, namun komorbid, hipertensi 10 tahun tidak terkontrol dan menggunakan vaping, ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita respon cepat, ya.
ini hasilnya yang bagus nih, yang kabar baiknya adalah bahwa hasil pemeriksaan ya PCR tersebut itu negatif hantavirus. Jadi kami mengambil spesimen ya dari serum, kemudian urin, kemudian saliva, kemudian juga usap tenggorok, kemudian whole blood, darah lengkap, dan kelima spesimen tersebut negatif daripada hantavirus. Ya, sekali lagi kabar baiknya dari orang asing ini bahwa hasil pemeriksaan PCR-nya itu negatif hantavirus ya. Dan kita bisa lihat kronologinya di sini bahwa mereka beliau ya kami sebut dengan Ya, 4 kasus hantavirus dilaporkan ditemukan di Jakarta, pemirsa, di tengah laporan serupa dari 7 negara lainnya. Meski gejala awalnya mirip flu biasa seperti demam dan sakit kepala hebat, para ahli menegaskan virus ini memiliki karakter berbeda dengan COVID-19. Lantas seberapa besar ancaman transmisi dari hewan ke manusia ini bagi warga perkotaan? Dan mengapa kita diminta tetap tenang namun tidak boleh abai? Telah bergabung bersama kami epidemiolog Bapak Diki Budiman. Selamat siang, dokter. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah, Mas Novo. Alhamdulillah, baik. Oke, Pak. Ini kita lihat beberapa informasi terkait hantavirus yang sangat merebak di luar Indonesia, begitupun sudah ada kasus yang ada di Indonesia seperti itu. Dan di Jakarta melaporkan ada 4 kasus hantavirus, Pak Diki. Di sisi lain, dunia juga mencatat ada 7 negara yang mendeteksi virus ini. Apakah kita sedang melihat pola awal sebuah pandemi baru, atau ini murni masalah sanitasi lokal? Tidak ya, ini bukanlah pandemi baru, karena sekali lagi syarat satu penyakit menjadi pandemi itu antara lain adalah dia virus baru atau patogen baru atau penyakit baru ya. Atau satu penyakit atau virus yang memang sudah ada lama tapi memiliki kemampuan seperti halnya H5N1 yang avian flu yang memang saat ini masih di hewan gitu. Tapi kalau bicara hantavirus, ini bukan virus baru, ditemukan 1976 di Korea Selatan, dan bahkan di Indonesia sudah ditemukan pada tikus-tikus di tahun 1990-an. Untuk diketahui, hantavirus ini secara alami hidup di tikus, ya. Di tikus di Argentina, di Amerika Selatan misalnya, kemudian di Eropa, termasuk di Asia. Di Asia ini antara lain ya China, Korea, sampai di ASEAN ini. Nah, artinya kalau 1990-an di Indonesia sudah ditemukan pada tikus-tikus yang ada di Indonesia secara alami, ya artinya pekerja-pekerja yang bersentuhan atau memiliki risiko tinggi dengan tikus, kontak langsung atau tidak langsung, tentu ada potensi pernah atau sudah terinfeksi misalnya, terutama yang di pelabuhan ya, karena memang dari data yang disampaikan oleh Kemenkes sendiri pun itu terlihat bahwa pekerja yang terutama di pelabuhan yang paling berisiko. Itu pun kan angkanya baru beberapa tahun terakhir ini ya, atau bahkan tahun-tahun terakhir belakangan ini semakin meningkat. Tapi bukan berarti satu bahwa angkanya memang segitu, tidak, angkanya bisa banyak. Tapi juga itu menunjukkan karena sudah lama bukan berarti ini ada wabah seperti pandemi, tidak. Karena sekali lagi untuk hantavirus ini meskipun tikus kita ini ada ya berkeliaran, tapi tidak semudah seperti yang digambarkan misalnya dibayangkan dengan COVID-19. Hanya yang menjadi sekarang kepanikan dunia, masyarakat terutama adalah karena ini kejadiannya mirip seperti awal-awal pandemi COVID, yaitu kejadian wabah di kapal pesiar seperti itu. Ditambah juga dengan dilalainya gitu bahwa yang menginfeksi para penumpang di kapal pesiar ini adalah strain atau turunan dari keluarga dari hantavirus ini yang paling mengkhawatirkan, yang paling fatal, yaitu Andes virus, yang memang di antara yang lain dia yang paling bisa memiliki potensi atau risiko menular antar manusia. Tapi itu pun tidaklah seperti COVID. Sekali lagi, kalau COVID itu dari satu orang sakit bisa sampai 4 atau 5 orang misalnya di masa sebelum ada vaksin ya. Atau misalnya campak bisa dari satu orang sakit ke 18 orang. Untuk hantavirus yang Andes ini itu hanya satu, itu pun ada syaratnya.
kontak erat, mungkin dari pernafasan, droplet ya, atau mungkin cairan tubuh dari si pasien. Nah, itu terbukti kan dari hampir 100-an sekian penumpang, itu hanya sekitar 7-8 orang inilah yang terpapar ya, terinfeksi dengan, walaupun tentu sebetulnya meskipun potensi menjadi pandeminya kecil sekali, yang sekarang kenapa tadi menjawab Mas Noval bilang, kenapa kita harus waspada? Karena angka kematiannya yang tinggi. Meskipun tidak bisa menjadi pandemi karena kecil kemampuannya, tapi ketika terinfeksi ini, apalagi dengan tipe Andes ini, angka kematiannya bisa 40 atau sampai bahkan ada yang 60%. Jadi dari 10 orang terinfeksi, 6 atau 4 akan meninggal. Ini yang harus kita hindari dan waspadai. Tapi ya, sekali lagi, karena ini alaminya ada di tikus, tikus yang memiliki atau membawa Andes virus ini nggak ada di Indonesia hidupnya, karena dia hidupnya di Argentina, di Chili sana yang kurang lebih belum 4 musim seperti Eropa, tapi kurang lebih ya seperti kalau di saya di Brisbane misalnya, dia harus 4 musim. Si tikusnya hidupnya seperti itu. Beda dengan tikus di Indonesia kan tropis itu. Jadi belum tentu Andes itu kalaupun masuk bisa nempel atau hidup di tikus Indonesia. Itu juga jadi pertanyaan, belum ada jawabannya. Tapi bahwa kasusnya saat ini yang terjadi di kapal pesiar itu tentu jelas bahwa ini terjadi kematian sebetulnya karena Andes virus. Begitu, Mas. Iya, Pak. Ini kalau misalnya kita lihat memang masyarakat Indonesia banyak yang trauma dengan COVID-19 yang menyebabkan kita pandemi selama 2 tahun, kita lockdown seperti itu. Dan dari sudut pandang Bapak Diki sendiri, seberapa besar penyebarannya di Indonesia dan apa pendapat Bapak atau misalkan opini dari Pak Diki yang membuat masyarakat ini lebih tenang? Oh, ternyata memang penyebaran antar manusia ini tidak sebegitu besarnya. Ya, jelas kalau yang hantavirus yang ada di Indonesia itu adalah tipe yang tidak bisa menular antar manusia. Itu yang membuat kita harus jadi tenang begitu ya, tidak panik ya, karena berbeda sekali dengan yang ada di Argentina atau Chile ataupun yang ada di kapal pesiar yang saat ini ditangani. Kedua, ya, tapi di sisi lain di tempat-tempat seperti yang kita lihat saat ini, di mana sampah berserakan, di mana sanitasi buruk, di mana juga lingkungan tidak terkelola baik lah secara terutama dalam kaitan limbah dan juga pengendalian tikusnya, itu berarti risiko adanya hantavirus tentu besar gitu. Mau itu pelabuhan, kota, tempat kumuh, termasuk pasar ya, pasar basah yang tidak terkelola baik ya, jelas karena sampahnya itu pasti akan banyak tikus. Nah, ini yang harus disadari. Tapi bukan hanya bicara hantavirus saja, tikus itu kan sebetulnya harus memang jauh dari manusia. Dan dia dalam konteks Indonesia bahkan tikus ini sudah lebih dulu menjadi masalah karena penyakit leptospirosisnya. Jadi kalau bicara orang Indonesia kontak dengan tikus, kemudian sakit dengan gejala demam, nyeri kepala, nyeri badan, dengan juga misalnya ada sedikit mual muntah dan lain sebagainya, yang paling nomor 1 harus diduga adalah leptospirosis sebetulnya, bukan hantavirus. Nah, hantavirusnya nomor 2 lah kurang lebih ya kalau sekarang, tapi itu juga belum tentu gitu. Nah, karena leptospirosis ini yang paling banyak dalam kasus di Indonesia. Nah, artinya lagi meskipun ini menenangkan dalam konteks bahwa Andes virus yang menyebabkan kematian lebih besar, kemudian juga bisa menular antar manusia, belum ditemukan di Indonesia. Tapi kalau bicara tikus sebagai sumber penularan penyakit, itu jelas kita harus upayakan untuk dikendalikan. Ya, jadi upaya pencegahan menjadi hal yang penting, bukan karena adanya bahwa sekarang beritanya Andes virusnya tidak ada di sapi. Ini kan tikus ini mau sebagaimana kelelawar, dia membawa banyak sekali potensi zoonosis ya, penyakit yang dari hewan bisa pindah ke manusia itu. Dan terakhir yang juga harus diingat ya bahwa yang kenapa prinsip dalam kesehatan masyarakat mencegah lebih baik itu karena
banyak penyakit sebetulnya, apalagi penyakit yang terabaikan ya, atau belum menjadi perhatian, belum dikenakan. Hantavirus walaupun sudah dari tahun 1970 kan baru sekarang nih menjadi isu global dan nasional karena kasus ini. Nah, biasanya penyakit-penyakit seperti ini belum ada vaksinnya, belum ada obat yang khususnya begitu. Nah, ini juga yang dialami oleh hantavirus ini, sehingga kematiannya meskipun ya bukan Andes virus di Indonesia umumnya misalnya South virus itu, tapi bisa tadi yang disampaikan oleh misalnya Kementerian Kesehatan ada kematian dengan 13% case fatality rate-nya gitu. Jadi ini kan tentu misalnya dari 113 meninggal, tentu terutama karena ya belum ada vaksin, belum ada obatnya, dan belum juga ada kemampuan mendeteksi cepat. Ini yang sekali lagi mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, Bang Noval. Ya, Pak Diki, kalau kita lihat memang tadi sumbernya dari kawasan padat penduduk dan juga dari pasar seperti itu, dan kalau misalnya kita lihat memang seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat yang berada di lokasi seperti hal-hal tadi, atau juga memang ada hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk adanya sosialisasi untuk lebih menjaga kebersihan, Pak Diki? Ya, terima kasih. Ini penting sekali ya. Jadi pertama sekali pemerintah ya, pemerintah khususnya tentu pemerintah kabupaten kota itu haruslah punya kebijakan ini. Karena saya Dewan Pakar untuk Global One Health and Planetary Health Network ya, yang setiap tahun kita melakukan pertemuan, dan bulan depan saya insya Allah akan di Australia untuk memimpin beberapa diskusi ini. Yang kita sekarang dorong adalah One Health in All Policy. Jadi One Health ini adalah satu pendekatan kesehatan, harmonisasi kesehatan bukan hanya manusianya, tapi juga hewan dan lingkungan. Lingkungan ini ya air, udara, air, tumbuhan, seperti itu. Ini yang harus dituju oleh semua negara di dunia. Karena kalau tidak, ini akan tinggal menunggu giliran saja, akan lahir banyak penyakit-penyakit baru. Seperti halnya misalnya hantavirus ini terjadi seperti ini ya karena pengelolaan sampah yang buruk begitu. Nah, ini yang dalam kasus kapal pesiar ini diduga 2 atau beberapa orang itu memang turun ke darat untuk melihat ada yang memang di situ banyak sampah itu dan banyak tikus. Nah, ini yang kita alami. Mungkin kalau kita lihat sekeliling di kita, terutama pasar-pasar. Pasar itu ya harusnya sudah pasar kering begitu. Jadi jangan sampai ada maksudnya pasar basah itu dalam definisi lebih mudah saya sampaikan seperti hanya Wuhan ya di China sana. Jadi pasar di mana hewan segala macam ada hidup di situ, dipotong di situ, dan sampah berserakan tidak terkelola baik, itu yang harus dirubah, yang harus dikelola pemerintah. Karena itu akan jadi sumber di mana terjadinya penyakit spillover namanya, pelompatan dari hewan kepada manusia. Selain itu ya sanitasi, limbah-limbah, saluran pembuangan air, ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Jangan sampai ada potensi tempat bersarangnya tikus-tikus. Karena sekali lagi tikus ini adalah sumber dari berbagai macam penyakit. Nah, sekarang untuk masyarakat jangan khawatir ya. Kalau bicara mungkin di dapur melihat ada tikus lewat dan lain sebagainya, bukan dibiarkan, tapi virus ini juga sangat rentan ya. Jadi kalau dia kena deterjen, cairan pemutih, cairan pembersih lantai, mati. Baik. Gitu. Jadi yang harus dilakukan ya jaga kebersihan. Jadi kalau membersihkan misalnya termasuk menjaga diri itu, kalau misalnya membersihkan gudang, apalagi gudang makanan yang dulu banyak tikus, pakai masker, pakai sarung tangan, dan jangan bersihkan kering. Karena bersihkan kering berarti aerosol atau debu-debunya bisa terhirup. Nah, ini yang harus dilakukan adalah bersih basah. Jadi disiram, bersihkan dengan cairan disinfektan. Itu yang harus dilakukan. Dan sekali lagi kendalikan supaya tidak terjadi pertumbuhan tikus ataupun bahkan bukan tikus, jamuk dan juga lalat. Baik Pak, tentu kita berharap masyarakat Indonesia ini lebih terbuka wawasannya terkait untuk lebih menjaga kebersihan, terutama yang tinggal di bantaran kali ataupun juga di pasar yang banyak memang hewan pengerti di sana seperti itu. Terima kasih Bapak Diki Budiman, epidemiolog dan ahli Global Health Security Griffith. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Selanjutnya adalah aksi seorang wanita di Makassar viral usai nekat membawa motor baru dengan cara tak biasa, yakni dipangku sambil tetap mengendari motor lain. Aksi berbahaya ini menuai sorotan, kini polisi memburu 2 pengendara tersebut. Aksi 2 pengendara motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Keduanya kedapatan membawa motor di atas motor yang tengah melintas dari Jalan Sungai Sadang menuju Jalan Veteran Utara. Dalam video, seorang pria mengendari motor, sementara penumpang di belakangnya seorang wanita memegangi sebuah motor listrik yang diletakkan di antara sopir dan penumpang. Aksi berbahaya ini pun menuai perhatian warga. Selain tak lazim, juga berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan lain. Kini, Satlantas Polrestabes Makassar turun tangan menyelidiki identitas pengendara nekat tersebut. Kami dari Satlantas Polrestabes terus mencari informasi tentang identitas kendaraan yang membawa motor. Nah, kami juga kepada mungkin teman-teman media yang mungkin bisa kasih informasi, silakanlah ke kami, mungkin kami bisa menindaklanjuti. Ya tentunya membahayakan baik bagi pengendaranya maupun juga bagi orang lain yang melihat. Karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa juga nanti berakibat menjadi laka lantas. Satlantas juga mengimbau masyarakat tidak membawa muatan berlebihan menggunakan sepeda motor karena berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Kendaraan baru seperti motor listrik seharusnya diangkut menggunakan mobil bak terbuka demi menjaga keselamatan selama perjalanan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Le Muhammad Nur, iNews melaporkan. Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 diimbau untuk menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Kebijakan ini memudahkan proses miqat sebelum mendarat dan memangkas waktu persiapan di bandara. Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 yang akan tiba melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah diimbau telah menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses miqat sebelum mendarat di Arab Saudi. Himbauan tersebut tertuang dalam surat sosialisasi penggunaan kain ihram dan ketentuan bawaan jemaah yang diterbitkan pada 5 Mei 2026. Dalam surat ini juga disebutkan fase pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dimulai pada 7 Mei 2026. Jemaah yang tiba di kota Jeddah akan langsung diarahkan menuju kota Makkah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah umroh wajib. Layanan kepada jamaah haji, perbedaannya kalau di Bandara Jeddah nanti kan jamaah haji sudah diminta berikhram sejak dari embarkasi. Mereka turun dari pesawat itu sudah kondisi berikhram dan mereka harusnya sudah berniat umroh sejak di Yalamlam. Tetapi nanti teman-teman dari pembimbing ibadah dari Bimbat Dakar nanti yang juga harus mengingatkan kembali kepada jamaah untuk berniat dan untuk mengecek kembali syarat sahnya berikhram. Para ketua kloter gelombang 2 diminta aktif memastikan jemaah telah memakai kain ihram. Adapun niat ihram dengan miqat dapat dilakukan ketika di pesawat atau di Bandara Jeddah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitesari, iNews melaporkan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah memberangkatkan 2 jemaah haji menuju Mekah. Hingga saat ini 23 jemaah haji yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah diberangkatkan dari KKHI Madinah ke Mekah. Dua jemaah haji yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI berangsur pulih pasca menjalani rawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi. Selanjutnya mereka akan diberangkatkan ke Mekah untuk menjalankan umroh wajib. Pihak KKHI melakukan sejumlah persiapan untuk memberangkatkan 2 pasien tersebut. Sebelum berangkat, dokter KKHI memastikan kembali kondisi kesehatan jemaah. Kami memilih siapa dokter dan perawat yang akan berangkat
kemudian drivernya siapa, dan membuat surat jalan ke Dakar. Setelah itu kami menghubungi pihak Bimbat dan melakukan proses yang pertama adalah mempersiapkan pasien, yaitu memandikan, kemudian memasangkan baju ihramnya, lalu dibimbing oleh Bimbat. Jemaah kemudian akan dipakaikan kain ihram dan dipandu untuk melakukan niat ihram ishtirot karena sakit. Kalau pasien ini ketika ada halangan, dia boleh langsung tahalul dan dinyatakan selesai umrohnya tanpa membayar dam. Baik-baik semua. Di Kitfan juga baik-baik, di Kitfat juga baik-baik semua. Perawatnya ada yang dari Indonesia, itulah yang membantu saya dalam berkomunikasi. Dibantu oleh namanya Mbak Nining. Dibantu oleh Mbak Nining itu, setiap ada apa-apa saya konsulnya ke Mbak Nining konsul ke dokter. Saya merasa senang sekali, Bapak sudah boleh pulang. Bapak boleh pulang dan insya Allah saya akan melanjutkan ibadah haji nanti. Total, hingga saat ini sebanyak 23 jemaah haji yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah diberangkatkan dari KKHI Madinah ke Mekah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026, iNews melaporkan. Ya, bagi sebagian jemaah lanjut usia, perjalanan menuju Tanah Suci bukanlah hal mudah. Namun di tengah keterbatasan itu, para petugas PPIH hadir dengan kesabaran dan kepedulian untuk memastikan para tamu Allah tetap dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Di tengah hiruk-pikuk bandara dan panjangnya perjalanan menuju Tanah Suci, ada langkah-langkah renta yang berjalan perlahan. Tangan yang mulai gemetar menggenggam, serta tatapan haru para lansia yang akhirnya tiba di tanah harapan mereka. Di saat itulah para petugas PPIH, khususnya bidang lansia dan disabilitas hadir. Mereka dengan sigap membantu dan memastikan para lansia sudah berihram sesuai syariat. Mulai dari memakaikan kaos kaki bagi para jemaah lansia perempuan, membutuhkan kerudung yang sudah tidak sesuai posisinya, bahkan membersihkan kotoran para jemaah haji lansia. Biasanya yang pada turun dari pesawat itu kebanyakan yang maaf ya lanjut usia itu semuanya sudah pada bau pesing dan pup. Kadang mereka tidak sadar. Biasanya itu udah sampai di belakang. Nah, untuk menjaga kebersihan ihram dan jangan kena jamaah haji yang lainnya, kita langsung dengan cepat tim landis di bandara kita bawa ke toilet dan langsung kita mengganti. Petugas juga dengan penuh kesabaran mengganti popok hingga membantu wudhu lansia yang sudah tidak mampu lagi melakukannya. Banyak tantangan ditemukan saat harus mengurus lansia yang terkadang sikapnya sulit ditebak. Yang meladeni orang tua itu sama seperti halnya kita harus telaten. Jadi tidak bisa terburu-buru, tidak bisa tergesa-gesa. Dan yang paling penting menurut saya adalah tadi ketika menangani lansia ini adalah kita jangan setengah hati gitu melayaninya, karena mereka kan satu niatnya kesini itu hanya untuk haji bisa mabrur gitu ya. Nah, kita sebagai petugas ini memastikan itu. Layaknya tema musim haji tahun ini, yaitu ramah lansia dan disabilitas. Semua petugas dituntut untuk dapat melayani lansia dan disabilitas dengan setulus hati. Lelah mungkin tak terhitung, namun senyum para jemaah lansia menjadi penyemangat bagi para petugas PPIH untuk terus melayani. Sebab bagi para petugas, melayani jemaah lansia bukan sekedar tugas, melainkan bentuk pengabdian dan ikhtiar meraih berkah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan.